Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kemalen, kelas matematika online. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian relasi. Matematika kelas 8 bab ketiga ya, tentang relasi dan fungsi. Oke, langsung saja penyajian relasi ini ada 3 jenisnya. Yang pertama bisa menggunakan diagram ya. Diagram panah. Oke, pertama bisa menggunakan diagram panah. Kemudian yang kedua ini bisa menggunakan diagram kartesius. Dan yang ketiga ini bisa menggunakan himpunan pasangan berurutan ya. Himpunan pasangan berurutan. Oke, jadi penyajian relasi ini ada 3 ya. Yang pertama ada diagram panah. Kemudian yang kedua ada diagram kartesius. Dan yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Oke, akan kita bahas satu persatu ya. Nah, misalnya kita punya sebuah data seperti ini. Ada data pemilihan eskul untuk beberapa siswa ya. Di sini ada siswanya Anton, Dita, Cindy, dan Mila. Kemudian eskul yang dipilihnya ini. Nah, data ini akan kita sajikan dalam bentuk diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Ini merupakan contoh data relasi ya. Kenapa relasi? Karena ada hubungannya. Anton ini hubungannya dengan memilih eskul PMR dan Pramuka, kemudian Dita memilih eskul PKS dan Paskibra, Cindy memilih eskul PMR dan PKS, kemudian Mila memilih eskul Pramuka dan Paskibra. Oke, langsung saja kita akan sajikan data ini ke dalam diagram panah terlebih dahulu. Oke, datanya sama ya seperti yang tadi. Pertama, untuk menyajikan sebuah data ke dalam diagram panah, yang pertama kita gambarkan dulu himpunan-himpunannya ya. Nah, ini nama siswa sebagai himpunan A, kemudian eskul ini sebagai himpunan B. Kemudian kita gambarkan ini untuk himpunan A, berarti untuk nama siswa ya. Dan ini untuk himpunan B. Oke, ini himpunan A nama siswa, ini himpunan B eskul ya. Untuk nama siswa kita isikan yang pertama ini Anton. Nah, mengisikannya selalu pakai noktah seperti ini ya, pakai titik dulu. Kemudian ada Dita. Kemudian ada Cindy. Kemudian ada Mila. Oke, selanjutnya untuk yang himpunan B ini eskul, berarti ada boleh PMR dulu. Kemudian ada Pramuka. Oke, selanjutnya ada PKS. Ini juga sama pakai titik. Kemudian ada Paskibra. Kemudian ada udah ya. PMR, Pramuka, PKS, Paskibra. PMR, PKS, Pramuka, Paskibra. Oke, sama ya, 4 ya. Oke, dari kedua himpunan ini kita tinggal hubungkan ya sesuai dengan pilihannya. Berarti pertama Anton ini ke PMR, kemudian kita kasih panah seperti ini. Selanjutnya Anton juga ke Pramuka, kita juga kasih panah ya seperti ini. Kemudian Dita ke PKS dan Paskibra ya. Berarti Dita ke PKS, kasih panah, dan ke Paskibra. Oke, kasih panah juga. Selanjutnya Cindy ke PMR dan PKS ya. Berarti Cindy ke PMR, kasih panah, boleh di sini juga gak apa-apa. Kemudian Cindy ke PKS. Oke, ke sini ya. Oke, panah lagi. Kemudian Mila ya, satu lagi Mila ke Pramuka dan Paskibra. Oke, Mila ke Pramuka, kasih panah.
kemudian Mila ke Paskibra. Ini juga kasih panah. Nah, jadi ini dia ya, namanya diagram panah. Oke. Ya, tadinya datanya seperti ini, setelah kita sajikan dalam bentuk diagram panah menjadi seperti ini ya. Pertama, kita gambarkan dulu diagram untuk himpunan A, kemudian gambarkan juga diagram untuk himpunan B. Boleh kotak ataupun boleh kurva tertutup seperti ini ya. Seperti ini juga boleh ya. Yang penting muat ya. Oke, kalau angka biasanya seperti ini, soalnya muat. Kalau kata-kata biasanya ini susah ya kalau seperti ini. Nah, selanjutnya setelah dibikin diagram masing-masing himpunannya, kita tinggal hubungkan ya dengan menggunakan panah dari kelompok A atau himpunan A ini ke himpunan yang B sesuai dengan pilihannya masing-masing ya, sesuai dengan relasinya atau hubungannya. Oke, lanjut kita ke penyajian yang kedua. Nah, penyajian relasi yang kedua ini bisa menggunakan diagram Kartesius. Datanya masih yang tadi. Mari kita gambarkan ke dalam diagram Kartesius. Pertama, sama di sini ada himpunan A ya, yang nama ini sama masih himpunan A, kemudian yang ini sebagai himpunan B. Nah, selanjutnya kita gambarkan diagram Kartesiusnya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini untuk himpunan A atau domain, sedangkan ini untuk himpunan B kodomain ya. Oke, berarti di sini misalnya saya kasih Anton ya. Anton untuk yang ini. Nah, yang ini ya, ini Anton. Kemudian di sini ada Dita misalnya. Kemudian di sini ada Cindy. Nah, kemudian di sini ada Mila. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi untuk daerah yang bawah ini garis yang sumbu X, ini untuk daerah A atau daerah asal atau himpunan awalnya ya, himpunan asal. Nah, kemudian ini untuk daerah kawannya atau daerah yang ini yang himpunan B ya. Berarti misalnya kita kasih di sini PMR, kemudian di sini apa? Pramuka ya. Pramuka. Kemudian di sini ada PKS dan di sini ada Paskibra ya. Nah, selanjutnya sama kita tinggal hubungkan saja. Kita kasih koordinat ya. Anton ini kemana? Anton berarti ke PMR dan Pramuka ya. Berarti di PMR untuk garis yang Anton ini kita kasih nokta. Berarti di sini ya. Nah, ini Anton. Kemudian satu lagi di Pramuka. Ya, Pramuka berarti di mana? Oh, di sini ya. Berarti di sini. Oke. Selanjutnya Dita nih, Dita datanya ini PKS dan Paskibra, berarti sama kita juga bikin nokta atau koordinat di PKS ini yang tepat dengan Dita ya. Nah, kesininya PKS, kesininya Dita. Kemudian satu lagi Paskibra, oh berarti di atas sini. Oke, ini untuk Dita ya, noktahnya atau koordinatnya. Kemudian untuk Cindy, Cindy ada PMR dan PKS. Oke, Cindy berarti PMR di sini. Kemudian PKS, oke PKS di sini ya. Ini untuk Cindy ya. Selanjutnya untuk Mila, Mila Pramuka dan Paskibra. Pramuka berarti di sini. Kemudian Paskibra berarti di sini. Nah, ini dia ya, diagram Kartesius sebagai penyajian dari relasi yang dibentuk oleh himpunan nama siswa dan juga eskul pilihan mereka masing-masing. Ya, mudah ya. Oke, lanjut ke penyajian yang ketiga. Oke, penyajian relasi yang ketiga adalah menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk menyajikan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan ini mudah ya. Kita tinggal kasih cara penulisan seperti himpunan ya. Himpunan jadi diawali dengan kurung kurawal. Kemudian kita kelompokkan yang sesuai ya. Contoh yang pertama ini Anton dulu. Misalnya Anton. Anton milihnya apa? PMR. Nah, kemudian Anton lagi. Koma apa? Pramuka ya. Nah, seperti ini ya. Ini baru Anton. Selanjutnya Dita.
Oke, Dita juga sama. Dita, koma pilihan pertama PKS. Kemudian Dita lagi. Pilihan keduanya Paskibra, koma Paskibra. Nah, cara penulisan himpunan juga sama ya, seperti ini ya. Sudah kita bahas di kelas 7. Diawali dengan kurung kurawal, kemudian setiap anggotanya ada di dalam kurung ya, dipisahkan dengan koma. Oke, lanjut. Kemudian setelah Dita ada Cindy. Dia milihnya yang pertama PMR. Kemudian Cindy lagi. Dia milihnya yang kedua adalah PKS, koma, ini juga koma. Selanjutnya terakhir ada Mila. Mila, dia milih yang pertama ini Pramuka. Kemudian Mila, pemilihan yang kedua adalah Paskibra. Oke, kalau sudah selesai tinggal kurung kurawal tutup. Nah, ini dia penyajian relasi dengan menggunakan himpunan, pasangan, berurutan ya, seperti ini, berurutan. Nah, jadi berurutan ya, Anton, Anton, Dita, Dita, Cindy, Cindy, Mila, Mila. Ini ke pinggir boleh nggak? Sebenarnya boleh ya, karena di sini terbatas lahannya, jadi kita ke bawahkan saja. Kalau ke pinggir masih cukup, silakan boleh ke pinggir. Oke, paham ya? Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.